Tema materi kedua yang akan disampaikan adalah strategi pembelajaran agama Islam di era digital dan pemanfaatan teknologi untuk pengajaran nilai Islam. Pemaparan materi yaitu 30 menit ya Bapak. Ya, ya. Kepada Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI untuk waktu dan layar kami silahkan. Sudah bisa Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, eh, BKP SDM Kabupaten Jember, kemudian seluruh jajaran dari PAI. Terima kasih juga pada Mbak Moderator, Mbak Yunika, kemudian yang saya hormati juga narasumber pertama, ya Bapak Dekan. Beliau adalah dekan saya, ya. Juga teman satu kelas waktu kuliah S3. Yang berbahagia dan yang semangat seluruh Bapak Ibu guru PAI di seluruh Kabupaten Jember maupun di luar Kabupaten Jember yang berbahagia. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan melanjutkan sesi yang kedua yaitu tentang strategi. Ya, ini saya kasih judul strategi dan media pembelajaran PAI di masa depan. Oke, langsung saja. Ini adalah identitas yang sudah disampaikan oleh Mbak Yunika tadi. Ya, boleh juga ini di subscribe. Saya punya channel, di dalamnya punya tutorial terkait dengan pembuatan media pembelajaran yang berbasis AI. Kemudian ini adalah karya-karya berupa buku selain jurnal, ya. Bisa Bapak Ibu download juga sebagai referensi, sebagai panduan, ya, dalam mengajar maupun dalam membuat karya tulis ilmiah. Langsung saja yang pertama sebelum kita ke media yang berbasis IT, kita pahami dulu secara secara umum yaitu PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Ada yang nyebut juga kalau guru PAI itu PAIKEMI, ya. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami, ya. Itu bedanya guru PAI dengan yang lain itu ada Islaminya. Nah, pembelajaran apapun bentuknya, apapun kurikulumnya, yang dicapai adalah ini. Nah, apa yang diformat, ya, yang diformat divariasi yang pertama adalah materinya. Jadi materi sebaik-baik materi itu yang mengembangkan sebenarnya ya gurunya sendiri. Karena yang tahu kondisi siswa adalah gurunya sendiri. Oleh karena itu materinya dikemas dengan baik. Lalu strategi, ya. Strateginya jangan sampai monoton, ya. Jadi gini, ketika siswa itu bisa menebak atau bisa apa namanya memprediksi ketika Bapak Ibu ngajar, nah maka itu berarti strateginya kurang bervariasi. Jadi ya guru yang baik itu yang bikin penasaran pada siswanya. Nanti Bapak ini pakai strategi apa, nah, dan seterusnya seperti itu. Begitu juga dengan media. Oke, sumber belajar, sumber belajar itu uh, apa? Tidak hanya dari buku paket saja, kalau bisa ya dari lingkungan sekitar, dari sekarang semuanya anak-anak juga bisa browsing dari berbagai sumber, ya. Itu juga dimaksimalkan. Evaluasi, ya. Dalam Kurmer ada apa namanya? Asesmen diagnostik, ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, kemudian perform. Nah, ini juga yang paling penting perform. Jadi gini, ketika ada dua orang atau tiga orang guru menerapkan strategi yang sama, media yang sama, materi yang sama, ternyata hasilnya tidak sama. Nah, itu ada ditentukan dari perform. Jadi aura gurunya. Ada guru yang mungkin medianya banyak sekali ketika masuk kelas, tapi anak-anak bosan juga. Ada guru yang mungkin bawa media satu atau dua saja, ya, tapi performnya maksimal. Nah, itu juga disukai oleh siswa. Karena memang sebaik-baik media itu adalah gurunya itu sendiri. Ya, misalnya ada guru menjelaskan tentang karakter seorang Umar, tapi ngajarnya duduk lemes. Ya, kan anak-anak mengiranya itu siswa mengira, oh Umar itu
lemah lembut, kalem, jadi begitu. Karena anak-anak melihat ekspresi gurunya yang tidak semangat atau tidak energik seperti sosok seorang Umar, jadi begitu. Jadi perform itu penting sekali dalam mengajar. Nah, ada ungkapan di sini, belajar untuk mengajar, ya. Di waktu zaman kuliah, ya, 4 tahun atau lebih itu disiapkan untuk mengajar. Tapi hakikatnya Bapak Ibu, dengan mengajar itulah yang sebenarnya belajar. Oleh karena itu, Bapak Ibu selalu diikutkan sharing bersama seperti ini, ya. Kemudian eh, diskusi sesama guru, membaca, menyimak dari YouTube dan lain-lain. Itulah hakikatnya mengajar untuk belajar. Dan pembelajaran yang paling maksimal adalah experience. Ya, experience is the best teacher. Jadi ketika Bapak Ibu melihat siswanya ini dinasihati nggak bisa, dikasih reward nggak bisa, gimana lagi ya lah, proses berpikir itulah yang sebenarnya Bapak Ibu itu belajar belajar seumur hidup, ya. Nah, ini oleh karena itu tujuannya adalah mencapai pembelajaran yang paikem, pembelajaran aktif. Yang aktif itu Bapak Ibu dua-duanya, jangan siswanya yang aktif, ya. Jadi kalau ditanya siapa yang aktif, siswanya lah, gurunya ngapain? WA-WAan, siswanya suruh diskusi, lah itu juga keliru juga. Jadi yang aktif itu dua-duanya. Inovatif itu selalu membawa hal yang baru. Setiap ngajar itu ada hal yang baru. Apa ya? Entah itu strateginya, medianya, materinya, mungkin ada ice breaking, nyanyian atau apapun. Kreatif itu bisa mendayagunakan, ya, hal yang mungkin tidak berguna menjadi berguna. Media itu nggak perlu dari beli kit yang mahal, alat peraga yang mahal, tidak perlu. Ya, bisa pakai kardus. Ya. Ya, itu namanya kreatif. Efektif, efektif itu adalah tepat guna, tepat sasaran. Ya, itu namanya efektif. M-nya menyenangkan, Bapak Ibu, bukan dirubah menjadi menakutkan, ya. M-nya ini menyenangkan. Nah, enjoyful learning. Jadi jangan sampai ada guru ini guyonan. Dengar suara sepatunya saja, klotek, 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 siswanya langsung diem. Nah, itu berarti bukan menyenangkan, tapi menakutkan. Dengar suara sepatunya gurunya aja takut, apalagi lihat gurunya. Nah, itu dirubah. Jadi ketika jenengan datang, nyampe parkiran, ya, di, digeromboli oleh siswanya, ayo Pak, ayo Bu, cepetan. Itu yang disebut menyenangkan, disambut dengan baik. Oke, lalu selanjutnya, nah, tips dan trik bagi guru, ya, apalagi guru-guru pemula ini, ya. Biasanya yang pertama adalah perencanaan itu harus real, bukan perencanaan fiktif. Jadi begitu juga dengan kepala sekolah maupun pengawasnya, jangan menilai guru profesional kalau perencanaannya sudah lengkap, sudah profesional, belum tentu. Bisa jadi perencanaan itu, ya, ya sudah jadi, tapi tidak tidak real, itu juga nggak baik juga. Jadi perencanaan real itu tidak hanya dalam bentuk dokumen modul ajar saja, tidak, tapi persiapan minimal kalau malam atau mau berangkat ngajar itu kita berpikir nanti saya ngajar apa, medianya apa, strateginya apa, itu juga sudah cukup. Itu perencanaan yang real. Nah, jangan sampai masuk kelas materinya nggak tahu, medianya apa nggak tahu, mau ngapain. Jadi gitu. Nah, ciri-cirinya yang tidak buat persiapan, kalau masuk kelas biasanya tanya, anak-anak materinya nyampe mana? Anak-anak sekarang ada PR atau tidak? Nah, kalau saya jadi muridnya, saya, lah, Pak Guru, Bu Guru ini tahu nggak mau ngajar apa? Jadi kelihatan nggak ada persiapan. Nah, itu dihindari. Yang kedua, kontekstualisasi, bukan sekedar tekstualisasi. Jadi jangan sampai ada guru yang hanya mengajarkan tekstual materi yang ada di buku saja. Secara bahasa kasarnya membacakan ulang. Nah, ini kurang menarik. Jadi anak-anak itu lebih senang teks yang ada di materi buku paket itu dikontekskan dengan lingkungan sekitar atau di kehidupan anak-anak. Itu lebih menarik, anak-anak, oh ternyata penerapannya begini. Nah, itu lebih senang. Lalu sesuaikan dengan gaya belajar, bahasa, karakter siswa. Gaya belajar itu ada tiga, ada yang auditori, anak paham dengan cara mendengar, ada yang visual, anak paham dengan cara melihat gambar-gambar atau video, ada yang kinestetik, anak itu nggak bisa diam, gerak terus. Tapi memang dengan cara bergerak dia mudah paham. Ini gurunya juga harus harus tahu si A ini
audio atau visual atau kinestetik. Nah, oleh karena itu muncullah yang disebut namanya DBL, diferensiasi, ya pembelajaran berdiferensiasi, Permisi, Bapak. menyesuaikan. Hah? Bapak, Gimana? Ya, untuk suara kurang maksimal, Bapak. Bisa dimaksimalkan, Bapak? suaranya. Oke, sebentar, sebentar, Ya. sebentar. Oke, saya dekatkan. Oke, sudah Ya, jelas, sudah jelas. sudah, Bapak. Terima Oke, kasih, Bapak, mohon sudah maaf, mohon maaf. maksimal. Oke, yang selanjutnya adalah jangan menghakimi siswa lemah atau bodoh atau dengan istilah yang sejenisnya ya. Kita itu sering kali itu melihat, lah dulu kamu itu kok nuwakal waktu SD, sekarang nah bisa jadi ini, bisa jadi ini. Jadi nggak perlu kita menghakimi siswa. Karena apa namanya, William Gardner itu pencetus multiple intelligence yang kecerdasan majemuk itu. Beliau mengatakan begini, setiap anak yang lahir di bumi ini, di dunia ini, dalam keadaan cerdas, tidak ada satupun anak yang bodoh. Cerdas dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, jangan menjustis atau menghakimi siswa. Lalu berdirilah atau berjalan mendekati siswa ketika menjelaskan, ya. Karena ada itu ya, saya istilahkan guru paku. Guru paku itu mulai awal pembelajaran sampai akhir itu mancep atau diem di satu tempat itu dihindari. Karena bisa yang lain tidak apa namanya tidak fokus, juga bisa merasa diskriminasi. Kok berdirinya di situ saja karena ada siswanya yang cantik misalnya begitu. Nanti keliling, berdiri dan berjalan. Lalu jangan membelakangi siswa. Ini sering sering apa namanya? Saya lihat itu biasanya menjelaskan sambil nulis sambil jelaskan terus. Siswanya itu tidak diperhatikan. Ada yang rame, ada yang tidur, macam-macam. Nah, selanjutnya maksimalkan ekspresi tubuh yang saya sebut tadi adalah sebagai performan. Lalu ubah variasi maksimal per 20 menit. Nah, ini ada hasil penelitian bahwa yang mengatakan siswa itu ya, konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran itu maksimal 20 menit. Itu kalau itu maksimal 20 menit. Artinya kita kalau ngajar 3 jam, per 20 menit kita harus merubah variasi apa namanya metodenya atau permainannya atau apapun, harus kita variasi supaya konsentrasi yang mau hilang itu kembali lagi. Nah, kemudian awalilah dengan pujian karena dalam prinsip negosiasi pun ya, kita puji dulu baru kita minta kan begitu. Lah, begitu juga dalam pembelajaran, mau kita kritik orang atau siswa itu dipuji dulu. Kamu itu sebenarnya hebat, tapi jarang ngerjakan PR, misalnya begitu. Coba kalau ngerjakan PR lebih hebat lagi. Jadi begitu. Dipuji dulu baru kita kritik. Nah, ini tips-tips yang bisa diterapkan. Kemudian lah, model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang sekarang kita terapkan bersama, nah itu ada beberapa yaitu PBL ya, Problem Based Learning, Project Based Learning, kemudian Discovery Learning dan Cooperative Learning. Ini di antara yang paling umum, yang paling sering diterapkan. Nah, nanti ini saya buatkan slide tersendiri khusus untuk model pembelajaran dengan langkah-langkahnya atau sintaksnya dan contoh-contohnya. Nanti tidak saya jelaskan satu persatu, bisa Bapak Ibu pelajari sendiri secara mandiri. Nah, sudah saya lampirkan. Nah, bagaimana pelaksanaannya nanti silakan di, disimak masing-masing. Tapi secara umum, PBL itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah, diawali dari masalah dulu. Ada guru yang memahami. Jadi yang dianggap masalah itu siswanya, bukan. Jadi masalah itu adalah materinya. Jadi sebelum mempelajari materi dikasih permasalahan dulu. Jadi bisa berupa video, anak-anak nyimak misalnya tentang bencana alam. Bencana alam yang kita tayangkan anak-anak nyimak. Kenapa itu bencana alam terjadi? Tsunami, apa, gempa dan lain-lain. Materinya materinya PAI tentang tanda-tanda kiamat. Nah, setelah itu nanti disambungkan ke materi. Ya, itu yang disebut PBL dan disesuaikan dengan materinya. Itu yang pertama. Bukan siswanya yang bermasalah atau apa namanya
atau dikasih soal di awal untuk langsung kasih soal itu juga keliru, bukan itu yang dimaksud. Nah, itu. Lalu project based learning itu pembelajaran yang menghasilkan sebuah produk lah bahasa sederhananya begitu. Nah, di situ anak-anak di misalnya begini, misalnya tentang Quran hadis ayat apa gitu ya. Lalu anak-anak selain membaca, menghafal juga dianjurkan bisa menulis. Nah, dalam keterampilan menulis ini menggunakan PBL. Ayo anak-anak kita membuat kaligrafi. Ya, itu buat kelompok-kelompok menulis kaligrafi. Itu juga disebut PJBL. Apapun itu bentuknya, tidak itu berupa produk benda tidak, tapi bisa kegiatan misalnya eh, wawancara kepada lingkungan sekitar tentang zakat misalnya bisa. Nanti dibentuk laporan. Itu. Kemudian discovery learning, ya discovery learning itu pencarian sendiri. Jadi guru menyiapkan bahan atau sumber-sumbernya bisa dari koran, Quran atau apapun, misalnya dikasih ayat ya, surat Yasin, materinya tentang tajwid misalnya ya, tajwid tentang ifa misalnya. Ayo silahkan dibaca surat Yasin, silahkan cari mana hukum ifa, ditulis atau digarisi, nah, di print begitu. Itu namanya discovery learning, mencari sendiri, menemukan sendiri. Cooperative learning itu ada pembelajaran berkelompok. Nah, nanti contohnya banyak, ada jigsaw learning, ada debat aktif, ada everyone is the teacher, macam-macam. Dan sudah saya siapkan dan saya lampirkan contoh-contoh penerapannya. Ini secara umum Bapak Ibu ya. Oke, dan ini tidak hanya tidak diterapkan secara terpisah. Jadi gitu, PBL ini bisa diterapkan juga dengan kooperatif. Jadi begitu, misalnya kooperatifnya menggunakan jigsaw learning, kelompok-kelompok begitu ya. Lah, anak-anak lihat video tentang permasalahan. Jadi itu gabungan kooperatif dengan PBL namanya. Jadi tidak terpisah. Oke, nanti Bapak Ibu bisa menyimak materi yang ini sudah saya lampirkan juga. Materi yang kedua, contoh-contoh eh, model dan penerapannya ini seperti ini. Nanti isinya contoh sintaks PBL materi PAI. Satu, orientasi siswa, contohnya seperti ini dan seterusnya. Ya, ada gambarnya juga. Nanti silahkan disimak terkait dengan model-model pembelajaran ini. Oke, lanjut. Sekarang Pak Menteri ya, Pak Menteri yang baru selalu menggaungkan adalah deep learning. Deep learning itu apa? Deep learning itu bukan kurikulum Bapak Ibu ya. Jadi ada yang viral atau yang rame. Buku K13 belum beres, sudah diganti Kulmer. Kulmer belum maksimal, sudah diganti deep learning. Ada yang berpendapat begitu. Deep learning itu bukan kurikulum sekali lagi, tapi pendekatan pembelajaran. Jadi nggak usah takut berganti-ganti. Nah, oke. Kurikulumnya tetap Bapak Ibu. Deep learning itu pemahaman mendalam dengan cakupan materi yang sempit. Nah, ini. Kalau sebelumnya ya, problemnya itu anak-anak itu diajari banyak materi, tapi hanya permukaannya saja. Belum belum memahami secara mendalam, ganti materi yang lain, ganti materi yang lain. Materinya diperbanyak tapi tidak mendalam. Oleh karena itu, nah sekarang diarahkan materinya dipersempit. Yang penting-penting saja yang dipelajari, yang nggak penting nggak usah dipelajari. Yang pasti harus mendalam. Itu namanya deep learning. Oke, yang selanjutnya deep learning itu tidak hanya kejar tayang, nguber supaya materinya selesai cepet-cepetan. Nah, karena apa? Oh, bulan depan mau UAS, kita nguber. Berarti anak-anak belum paham, geser, geser terus begitu. Nah, itu yang dihindari dari deep learning. Tidak formalitas berarti ya. Lebih ke arah kualitatif ketimbang kuantitatif. Jadi deep learning itu pengennya mensederhanakan. Tidak ribet, nilai itu sampai tabelnya itu sampai puluhan, isinya angka semua. Ini maknanya apa? Lah, maknanya apa itulah disebut deep learning. Jadi tidak hanya sekedar angka-angka saja. Jadi makna dari angka itu yang paling penting itu. Lalu deep learning itu sekali lagi dari ini ya, bukan kurikulum tapi pendekatan pembelajaran. Oke. Nah, komponennya apa deep learning? Ada tiga. Yang pertama mindful learning. Yang kedua meaningful learning.
Yang ketiga, joyful learning. Ini ada yang nyebut, wah, kurikulum full-fullan lah ya. Ya nih, semua ketiga-tiganya serba full ini. Mindful learning itu pembelajaran dengan kesadaran penuh. Jadi anak-anak itu ya, jadi mengapa? Jadi pertanyaan mengapa dan bagaimana itu ditekankan, bukan cuma sekedar kita sekarang belajar tentang ini. Bukan hanya itu, bukan apa, bukan belajar apa, tapi mengapa saya belajar itu. Itu namanya pembelajaran secara apa sadar bahwa pembelajaran itu penting. Ya, jadi anak-anak disadarkan ini penting kaitannya dengan kehidupan kalian dan seterusnya. Itu disebut mindful learning, merubah mindset dulu baru belajar. Lalu meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Ya, jadi maksudnya itu kontekstual tadi itu yang saya sampaikan. Jadi jangan belajar kalau itu tidak dibutuhkan. Jangan mempelajari materi yang itu tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika anak tahu bahwa pelajaran pelajaran ini penting, maka dia akan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, kalau mengadakan apa namanya apersepsi itu, biasanya kan apersepsi mengkaitkan materi sebelumnya dengan yang sekarang. Tidak hanya itu, kalau bisa apersepsi itu mengkaitkan ya materi yang akan dipelajari dengan kondisi nyata di lingkungan anak-anak. Itu yang disebut apersepsi. Joyful learning adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, menyenangkan perspektif guru dan perspektif siswa itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau guru kan kita kan generasinya generasi kolonial ya. Kalau anak-anak sekarang Gen Z sudah. Mereka itu dikatakan senang, menarik kalau kaitannya dengan IT, kalau kaitannya dengan gadget, gitu-gitu. Oleh karena itu, pembelajaran yang bikin menyenangkan itu yang menyesuaikan kondisi anak-anak sekarang, Gen Z. Jangan melarang, kamu apa harus seperti anak yang dulu, nggak bisa, beda zamannya. Didiklah anak-anak sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu. Oke, lalu ini Pak Menteri ini begini juga, karena tuntutan zaman, tuntutan teknologi, beliau itu ke depannya ini ya ada mata pelajaran tambahan ya AI dan coding mulai jenjang SD. Lah ini di tempat kita kan belum diterapkan, tapi ini ke depannya akan seperti itu. Nah, ini ada yang menanggapi sebagai tantangan juga sebagai peluang. Ya, nah ini mengatakan yaitu coding dan AI. Mata pelajaran ini akan mulai diterapkan kelas 4 SD ya. Nah, siap-siap saja nanti gurunya belajar coding ya. Uh, atau apa namanya orang-orang yang ahli coding, ahli programmer itu nanti menjadi peluang atau guru tambahan jadi gitu. Nah, tantangan atau peluang. Oke, nanti kita jawab ini. Nah, ini oke. Sekarang kok ada guru ya menolak AI kebangetan. Sama halnya orang itu naik sepeda motor tapi mengatakan motor itu bid'ah, sama kayak gitu. Nah, kenapa? Nggak boleh AI macam-macam. Coba dilihat di HP-nya Bapak Ibu semua. Buka misalnya yang senang TikTok kan. Di bawah itu ada fitur AI self ya. Jadi diklik moto nggak usah diedit, ganteng sendiri atau cantik sendiri. Ya, di TikTok ada AI. Di WA ada namanya Meta AI. Bapak Ibu silakan buka grupnya masing-masing, diketik add, terus ketik Meta AI ya. Lalu tanya apa saja di situ dia bisa jawab. Ini di WA yang Bapak Ibu tiap hari pakai. Lalu di IG juga ada AI. Di Telegram juga ada AI. Yang ibu-ibu senang belanja Shopee, Lazada dan seterusnya itu juga semuanya pakai AI. Kalau Bapak Ibu chat di Shopee itu, pertama kan itu yang jawab AI, itu bukan orang itu. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu dan seterusnya, itu AI semua, robot. Begitu juga semua mobile banking, Brimo, BNI, Living dan lain-lain. Kalau ada komplain Bapak Ibu kan chat itu. Itu bukan orang yang jawab, AI semua itu. Saya terblokir. Di situ jawabannya apa? Nah, ini semuanya AI Bapak Ibu. Dan banyak lagi aplikasi yang pakai AI. Jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan jangan alergi terhadap AI. Karena memang zamannya sekarang seperti ini. Jadi
Itu, oke. Nah, macam-macam chat AI yang biasa dipakai oleh siswa. Jadi Bapak Ibu di kelas misalnya ada siswa pakai pakai apa megang HP. Bapak, Ibu, saya tanya begini-begini, Bu, kok pertanyaanmu bagus, itu gampang. Dia buka HP, buka ChatGPT, buatkan pertanyaan tentang tanda-tanda hari kiamat misalnya. Sudah banyak di situ. Nah, yang parahnya jangan sampai terjadi. Yang parahnya gurunya juga buka AI mau jawab sebentar ya, saya jawabnya saya buka dulu AI-nya. Bukan begitu juga. Ini contoh ya, tantangan atau peluang. Coba kita praktek saja, kita praktek. Nah, ini salah satu chat GPT tadi itu, chat GPT banyak ya. Salah satunya yang paling sederhana dan yang paling familiar ini. Coba kita praktekkan. Buatkan materi tentang tanda-tanda atau inilah tentang rukun wudhu. Tentang rukun wudhu kita besarkan ya. Tentang rukun wudhu kelas 5 SD. Misalnya begini ya. Coba kita klik saja sudah jadi materinya ya. Materinya wudhu kelas 5 SD sudah jadi. Nggak usah sekarang eh, nyari dari berbagai buku macam-macam ini. Sudah ada ya. Oke. Bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Hanya butuh nggak sampai 2 menit Bapak Ibu sudah jadi materinya. Nah misalnya di sini, oh ini nggak cocok, ayatnya nggak ada. Oke, kita revisi, tambahkan ayat Quran, misalnya di setiap poinnya, poin tersebut, misalnya begini, kita enter. Mohon izin Bapak, Hah? mohon izin. Waktu Oke, pemaparan tinggal 2 menit lagi ya Bapak. oke, siap, 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 siap. Oke, ini contoh saja Bapak Ibu ya, dan bisa juga Bapak Ibu buat gambar, buatkan poster dalam bentuk ini, buat PPT ini. Nah, tantangannya ini Bapak Ibu, tantangannya ini, agamamu apa? Kita tanya ya ke AI, agamamu apa? Coba. Dia jawab, saya adalah AI, tidak memiliki agama. Dalam kurung ateis kan? Tetapi saya bisa membantu menjelaskan. Lah, inilah tantangan kita selain penguasaan SDM yang apa namanya terkait dengan IT. Ini tantangan. Dia ateis Bapak Ibu. Ateis itu tidak ngerti sanad keilmuan. Lah kita di Jawa Timur, khususnya di Jember, ilmu itu harus ini jelas dari mana. Kiainya siapa itu harus jelas. Sedangkan di sini tidak ngerti sanad keilmuan. Ini tantangan Bapak Ibu. Oke. Lalu nanti ini ini ya saya inginnya itu webinar ini serasa workshop gitu lah ya. Karena waktunya mepet, oleh karena itu di setiap slide ini saya kasih tutorial YouTube-nya. Misalnya membuat word wall, media word wall. Ini YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu praktekkan sendiri supaya serasa workshop gitu ya. Kemudian kuisis ada tutorialnya, silahkan praktekkan sendiri. Lalu Pak Wizard.me ya, ini membuat LKPD. Lalu pakai Canva yang di HP bisa, di laptop bisa. Kemudian Haizen ya, ada tutorialnya di bawah itu silahkan diklik. Lalu Quiz Wizard, lalu eh, Assemble Edu ya, nanti silahkan dipraktekkan ya. Ini book creator. Ini Scrap, ini buat coding tapi sederhana untuk anak-anak SD yang mau Pak Menteri terapkan itu. Lalu membuat buku e-book ya. Lalu membuat apa ini eh, app smart apps kreator ya. Silahkan dipraktekkan. Membuat ensiklopedia sendiri pakai HP. Oke. Yang terakhir adalah ada 4 tipe guru. Yang pertama, guru yang komitmennya rendah, kompetensinya rendah, guru itu terpaksa dalam bekerja. Yang kedua, komitmen tinggi, kompetensi rendah, ya, rajin bekerja, tinggi kemauan, tapi tidak ada hasilnya. Ada guru yang komitmennya rendah, kompetensinya tinggi, pinter,
maka dia pinter berbicara dan usul tapi malas bekerja. Usul terus tapi bekerja malas. Nah, yang paling benar adalah guru yang profesional, yaitu komitmennya tinggi dan kompetensinya juga tinggi. Itu yang kita harapkan. Terima kasih, saya Eri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muiz. Terkait dengan fenomena ya, fenomena hukuman dulu dan sekarang itu berbeda. Sebelumnya saya ingin sampaikan komponen disiplin. Jadi kedisiplinan itu ada 4 komponen, Bapak. Yang pertama harus ada aturan. Kemudian yang kedua hukuman. Yang ketiga itu hadiah. Yang keempat itu konsistensi. Ya, konsistensi. Oke. Ini harus seimbang. Coba dalam aturan. Aturan itu, kalau kita buat aturan yang buat kita dan diterapkan oleh siswa, maka siswa melaksanakannya juga terpaksa. Mungkin dia taat kalau ketika kita ada saja. Itu kalau aturan itu yang buat kita. Contoh tata tertib kelas. Memang harusnya aturan itu dibuat bersama, disepakati bersama. Ada kita atau tidak ada kita, aturan itu tetap dijalankan. Dan hukuman itu pun tidak hanya dari guru saja, bahkan hukuman dari sesama teman itu kan bisa. Misalnya, aturan tentang piket kelas. Ayo anak-anak yang tidak piket, dihukum apa ini? Dihukum denda 10.000 misalnya. Sepakat, sepakat. Yang buat kesepakatan siapa? Siswa. Maka ketika ada anak yang tidak piket, yang menghukum nanti kan teman-temannya. Kamu nggak piket. Ini aturan lo sudah kita sepakati. Itu nggak mungkin siswa menuntut guru karena yang buat aturan adalah kesepakatan bersama. Itu yang pertama, aturan. Boleh. Sekarang kita ngomong tentang hukuman, reward and punishment, hadiah dan hukuman. Ya, ini real, ini ada hasil penelitian mengatakan bahwa guru ya ketika di prosentase lebih sering memberikan hukuman daripada hadiah. 80% lebih sering memberikan hukuman daripada hadiah. Nah, ini harusnya kan seimbang. Dan hukuman dan reward itu tidak hanya sekedar fisik, bentuk. Misalnya hadiah tidak hanya sekedar bentuk hadiah uang atau barang, tidak. Begitu juga hukuman. Ketika kita ngomong hukuman, seakan-akan hanya fisik saja yang kita sebut hukuman. Hukuman itu kan ada 3 jenis. Yang pertama hukuman edukatif, yang kedua hukuman psikologis, yang ketiga adalah hukuman fisik. Dan itu berjalannya dari hukuman edukatif dulu, baru hukuman psikologis, baru hukuman fisik. Bukan dibalik, hukuman fisik dulu, nah di nomor satu kan, itu tidak. Jadi dari edukatif dulu. Yang pertama misalnya, anak ini sering telat, dihukum, dipukul, kakinya sudah tetap telat, disuruh lari-lari lapangan tetap telat. Kan ada anak yang kebal begitu kan, berulang-ulang kali. Nah, kalau kita sudah nggak bisa merubah pelanggarannya, minimal hukumannya itu ada manfaatnya. Contoh, kamu telat baca Yasin, besok telat lagi baca Yasin lagi, besok telat lagi baca Yasin lagi. Semakin sering telat dia, lama-lama hafal surat Yasin. Minimal hukumannya ada manfaatnya. Dan kita nggak mungkin dituntut polisi karena tiap hari hukum Yasin. Ya, kalau kita itu ngukumnya pakai hati, maka dongkol, pegel, apa bahasa Jawanya, pegel. Jadi tidak usah baper. Itu yang pertama. Begitu. Oleh kan, tapi komponen yang yang keempat adalah konsistensi. Konsistensi itu adalah misalnya begini, misalnya gurunya sendiri nih, anak-anak PR-nya dikerjakan. Besok kalau yang dapat nilai paling tinggi tak kasih hadiah. Nah, besok pas ngoreksi ada anak nilainya tinggi dan gurunya lupa nggak ngasih hadiah. Maka anak itu nggak akan tinggi lagi. Gurunya pelupa. Nah, berarti tidak konsisten. Ketika tidak konsisten, maka kecenderungan pelanggaran itu akan diulang-ulang lagi. Nah, itu. Jadi 4 komponen ini harus dijalankan secara maksimal, itu yang pertama. Yang kedua, ini fenomena yang sekarang ya, ada pembiaran ketika anak melanggar. Ya, kenapa? Misalnya ada anak tawuran, gurunya nonton. Ditanya, Pak Guru, kenapa kok cuma nonton, kok nggak dipisah? Karena kalau saya misah nanti saya kena lapor
HAM nanti kena pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, terus mending biarkan sajalah. Nah ini pembiaran juga tidak boleh juga. Jadi jangan ini ya, beda ini ya. Kalau memang dulu saya juga ngalami dipukul tangannya karena rokokan di sekolah. Dulu saya pernah juga ya. Nah, itu lapor ke orang tua malah dimarahi juga sama orang tua kan begitu kalau dulu ya. Ini ada perubahan paradigma. Yang dulu itu adalah behaviorisme. Ya, guru adalah satu-satunya pusat ilmu dan pusat segalanya. Itu dulu. Nah, itu banyak yang mengkritik karena ilmu tidak informasi tidak hanya dari guru. Oleh karena itu geser sekarang menjadi konstruktivisme. Konstruk itu artinya membangun. Siswa bisa membangun pengetahuannya sendiri. Nah, tapi diartikan salah. Nah, kalau begitu Pak, berarti siswa bisa belajar sendiri. Ngapain ada guru? Guru sebagai fasilitator. Fasilitator dimaknai lain juga, dimaknai salah juga. Nah, namanya fasilitator kan pembantu. Ada dan tidak adanya nggak ada masalah. Guru akhirnya siswa ngelamak kan sekarang. Karena paradigma itu dimaknai salah. Jadi gitu. Yang benar, behavioristik guru sebagai pusat segalanya itu tetap jangan dirubah. Itu harus sekarang itu tetap pusatnya guru. Tapi proses belajarnya menggunakan konstruktivistik. Artinya dari berbagai sumber, berbagai cara, media dan lain-lain seperti tadi itu namanya produk konstruktivistik. Tapi gurunya tetap jangan sebagai pendamping saja, tetap harus pusat ilmu itu guru. Itu yang terakhir, jawaban saya terakhir, karena ini namanya ngopi bareng, saya juga ini megang kopi ya, megang kopi. Ya, ya. Monggo yang punya kopi diangkat dulu kopinya, diangkat dulu kopinya. Saya Ya, ingin filosofi kopi. Nah, diangkat dulu, diseruput dulu. Oke, Pak Rosid nyeruput itu. Yang lain juga nyeruput. Saya ingin Kita filosofi kopi. bagian kopi, Pak Imron. Nah, kopi ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah gula, yang kedua adalah kopi, yang ketiga adalah rasa. Gula itu guru, guru PAI ini gula ini semuanya ini. Dan kopi, bubuk kopi itu adalah orang tuanya. Sedangkan rasa itu adalah siswanya. Ketika jenengan seruput kopi, ya, kok terlalu pahit, jenengan nyebut apa? Ke istrinya yang buat. Bu, ini gulanya mana? Kok pahit banget? Yang disebut siapa? Gula, yaitu gurunya. Ketika ada anak pelanggaran, ini guru agamanya sopo, kan gitu tuh ya. Nah, tapi juga begitu juga ketika diseruput, seruput, ya contohnya beginilah, seruput begini ya, coba. Hmm, hmm. Manis, kopinya terlalu manis, yang disebut siapa? ya, manis Bapak ya. Gulanya terlalu banyak, gurunya disebut juga. Ya, tapi kalau diseruput ini rasanya pas gimana jadi kan ngomong? Kopi ini mantap, nggak mungkin gula ini mantap, gitu ya? Yang disebut berarti orang tuanya, gitu. Kalau anaknya prestasi yang dipanggil siapa? Anaknya sopo iki. Kalau lagi pelanggaran yang disebut guru ini sopo sing ngajar itu kan. Lah, terus yang kedua, kemana kopi? Apa kemana sang gula? Kemana sang gula? Ketika rasanya mantap. Gulanya itu larut Bapak Ibu. Yang bikin rasa mantap itu karena gula larut. Ketika dilihat dengan buka kopinya, warnanya warna kopi apa gula? Warna warna kopi. Yang kelihatan orang tuanya, gurunya nggak kelihatan. Itulah makna keikhlasan yang sesungguhnya itu. Berperan tapi tidak bisa dilihat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita harus semangat semua ya. Seperti gula yang larut dalam wedang kopi. Terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih. Izin saya menjawab Mas Rohmatullah, SDN Jember Lor 1. Ya, Alhamdulillah pertanyaannya memang sesuai dengan kondisi real di lapangan ya. AI itu seperti apa sebuah keharusan karena pasti kita alami, nggak mungkin kita hindari lah. Yang pertama adalah kita harus memfilter. AI itu robot, ya AI itu robot. Jangan sampai manusia dikendalikan oleh robot. Yang benar adalah manusia mengendalikan robot itu yang benar. Karena dia produk kita, produk manusia yang buat. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh AI. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam pemberian tugas, hampir semua siswa mulai SD sampai perkuliahan, perguruan tinggi itu hampir semuanya sudah menggunakan AI dalam bentuk apapun itu.
Tadi macamnya kan banyak sekali itu. Kalau saya sendiri, ya, eh, apa namanya, akan bisa mendeteksi AI, ada generator AI, ya, kalau jenengan punya generator AI atau pakai Turnitin AI, itu ada yang sebelah kanan itu ada cek AI, ini hasil AI atau tidak, itu muncul nanti. Itu yang pertama, pakai generator AI atau Turnitin yang berlangganan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memberikan tugas, hindari tugas yang bisa dibuat menggunakan AI. Saya kalau memberikan tugas di kampus itu tidak buat makalah, tidak membuat artikel, karena itu bisa dibuat hanya waktu 5 menit saja. Tapi tugas saya itu observasi, wawancara, langsung di lapangan. Minimal mereka itu sudah terjun, ada bukti berupa foto, ada rekamannya, jadi gitu, menarasikan bisa menggunakan bantuan AI. Tapi minimal ada bukti dia itu real, benar-benar menerapkan itu. Itu. Terus yang UAS itu, ujian UAS saja, itu kalau hanya ujian tulis kognitif saja, pasti langsung menggunakan AI di kampus atau di sekolah itu, kok buka HP selesai itu, sudah. Sekarang bahkan AI itu di HP tidak perlu diketikkan, cukup di foto sudah muncul jawabannya. Soalnya dari guru di foto, di scan, muncul jawabannya. Nah, terus gimana itu? Nah, jadi lebih baik, ya, tugas-tugas yang berupa proyek, berupa kegiatan itu diperbanyak. Sedangkan tugas yang bersifat kognitif itu dikurangi, ya. Karena kognitif itu pengetahuan, AI sudah bisa menjawab. Itu itu Pak Rohman, ya, untuk menguranginya. Yang kedua, kalau untuk proses pembelajaran, saya kira tidak perlulah pakai HP masing-masing, itu tidak perlu. Saya saja itu melarang diskusi pakai HP, itu saya larang. Kalau tugasnya silahkan, tapi masuk kelas semua HP taruh di tasnya masing-masing, nggak boleh keluar, nggak boleh dikeluarkan. Karena pernah saya itu kejadian di kelas, tanya, Pak, presentator, pas saya tanya ini, saya lihat, kamu pertanyaan dari mana itu? Ditunjukkan dari AI. Yang presentasi di depan, sebentar, saya pikir dulu sebentar, bukan mikir, nyari jawabannya juga di AI. Hanya setelah itu semuanya tidak boleh pakai HP. Ya. Awalnya memang langsung diem semuanya, diem semua. Karena gini loh Bapak, Pak Rohmat dan Bapak Ibu semuanya, ada hasil penelitian yang mengatakan setelah ini loh kejadian di Amerika, ratusan pegawai dipecat itu di PHK usia Gen Z semua, usia Gen Z. Gen Z itu kan dia itu korban dari COVID sebenarnya, Gen Z itu. Dia selama masa sekolah itu kan COVID, nggak pernah ketemu orang. Dia dunianya kan pakai teks ya, chat-chatan begitulah atau Vicon beginilah. Saking tiap hari selama 2 tahun, akhirnya mempengaruhi karakternya. Biasanya anak-anak Gen Z itu, ya, termasuk mahasiswa sekarang atau siswa sekarang, itu sulit untuk menarasikan dalam bentuk lisan. Kalau nulis pinter, tapi kalau ngomong di depan banyak orang bingung. Itu namanya korban COVID sebenarnya, ya, karena biasa dengan dunia tulis bukan dunia lisan. Mungkin itu cara beberapa trik yang saya terapkan ini Pak Rohman, ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, kata penutup saya yang ada di slide ini. Ini saya membuat buat kategorisasi 4 tipe guru perspektif fikih, karena ini guru agama semua, ya. Yang pertama ada guru wajib, guru yang kehadirannya diharapkan, ketidakhadirannya mengecewakan. Ada guru sunnah, guru yang kehadirannya diharapkan, tapi ketidakhadirannya tidak dipermasalahkan. Nah, ada guru makruh, guru yang kehadirannya tidak diharapkan dan hadir pun tidak terlalu penting. Ya. Yang parah ini ada guru haram, ya. Guru yang kehadirannya menjadi musibah, ya, dan ketidakhadirannya menjadi berkah. Nah, oleh karena itu saya harapkan semoga kita semuanya dalam mendidik menjadi guru atau pendidik yang wajib, yang selalu kehadirannya diharapkan, dikangeni oleh siswa. Ketika kita tidak hadir, mereka kecewa atau sedih. Nah, itulah sebenarnya
indikator dari guru yang profesional. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.